Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala hal. Kalimat di atas merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Tirmidzi, Abu Dawud, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan sahabat yang meriwayatkan adalah Syaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Syaddad bin Ausin bin Sabit An-Najari, yang merupakan keponakan dari Hasan bin Sabit. Secara umum, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban yang dititahkan kepada hambanya agar berbuat ihsan atau baik pada segala sesuatu. Bahkan pada hal yang dinilai keras pun oleh kebanyakan orang, seperti membunuh yang legal atau menyembelih binatang, harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Syekh Syarawi dalam mendefinisikan kata ihsan bukan sekedar sebagai kebaikan biasa, tapi kebaikan yang dilakukan di luar kewajiban. Misalnya dalam masalah ini, yaitu membunuh yang legal untuk dibunuh, membunuh hewan yang boleh dibunuh, menyembelih hewan yang hendak dimakan. Tidak berhenti pada perintah membunuh atau menyembelih, tapi harus dilakukan dengan cara terbaik. Kalau dalam hal ini saja kita disuruh berbuat baik, apalagi dengan hal yang lain seperti baik kepada keluarga, tetangga, tamu, masyarakat secara umum, bangsa hingga negara. Semua pada prinsipnya harus dijalani dan disikapi dengan bingkai ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Umat muslim diajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk kepada mereka yang non-muslim. Tidak ada larangan bagi umat muslim berbuat baik kepada non-muslim. Juga tidak ada larangan bagi umat muslim untuk bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat dengan non-muslim selama mereka tidak mengajak kepada hal yang berbau maksiat atau melarang umat muslim beribadah. Barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Makna kaidah ini adalah, barang siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh haknya dengan cara yang haram atau tidak disyariatkan, maka dia dihukum dengan tidak memperoleh apa yang diinginkan sebagai balasan perbuatan yang dia lakukan tersebut. Contoh, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan 2 orang perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Namun, jika ada seorang anak durhaka, dia ingin segera mendapatkan harta orang tuanya demi memenuhi keinginan syahwat dan hawa nafsunya, sedangkan orang tuanya tidak segera meninggal dunia, lalu dia membunuh orang tuanya, maka anak durhaka pembunuh orang tuanya ini tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya sebagai balasan atas perbuatan jahatnya dan sebagai imbalan atas perbuatan jahatnya dan sebagai imbalan atas perbuatannya yang ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram dan tidak syar'i. Faedah kaidah ini merupakan salah satu syiar syariah untuk mencegah perbuatan mungkar dan zalim. Orang yang ingin mempercepat perolehan haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, kalau mengetahui bahwa nantinya dia malah tidak akan mendapatkan haknya sama sekali, maka dia tidak akan berani melakukannya. Kesulitan mendatangkan kemudahan.
Di antara kaidah fikih yang menunjukkan kemudahan yang Islam berikan adalah ketika datang kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan ketika sakit. Tidak boleh salat sambil berdiri, maka boleh salat sambil duduk. Ketika wanita datang bulan, maka salat gugur darinya. Ketika kita bersabar, kita diberi keringatan mengerjakan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, artinya mengerjakan secara qashar. Syekh Abdurrahman bin Nasir radhiyallahu anhu rahimahullahu taala berkata, wa min qawaidas syariatil tasyiru, dan juga fikuli abdin nabahu tasyiru. Di antara kaidah syariat adalah memberikan kemudahan, yaitu kemudahan ketika datang kesulitan. Maksud dari kaidah di atas, di antara hikmah dan rahmat Allah, apabila datang ke sesuatu kesulitan, maka syariat diperingan dan dipermudah. Dalil-dalil pendukung kaidah ini berasal dari beberapa ayat, diantaranya surat Asyr dari ayat 5 sampai 6, yaitu fa innamal usri yusron, innamal usri yusron, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan juga di surat yang lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah surat 185. Dan juga dalam surat yang lain terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi yuridullahu ayyakhaffafa ankum wa khuliqal insanu dhaifan, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Dan juga di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 69 dan Muslim nomor 1734 yang berbunyi yasarru wala ta'sarru, yang artinya buatlah mudah, jangan mempersulit. Dalam hadis lain disebutkan fa innama bu'ithtum maisirina walam tub'atsu mu'assirina, yang artinya kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 220. Dalil-dalil yang ada menunjukkan kesulitan dinafikan dalam syariat ialah sebab sebagai sebagian hukum syar'i dipermudahkan adalah untuk mempermudah. Setelah ditelaah, setiap hukum syar'i itu mudah untuk dijalankan dan terdapat maslahat bagi hamba. Inilah nikmat Allah. Al-usru sabab litasyir. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menggunakan lafaz usru, bukan menggunakan masyakoh. Padahal kebanyakan fuqaha menggunakan lafaz al-masyakotu tajlibul tasyiru, yang artinya masyakoh mendatangkan kemudahan. Ibarat yang dipakai Syekh As-Sa'di lebih tepat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dalil syar'i menunjukkan peniadaan usro atau kesulitan, bukan peniadaan masyakoh, merasa berat atau susah. Ada beda di antara usro dan masyakoh. Masyakoh itu pasti ditemukan dalam setiap amalan, dan usro tidak mesti. Bangun pagi untuk sholat subuh itu masyakoh atau sesuatu yang berat, bukan usro. Sehingga bukan sebab tidak bisa bangun pagi karena mendapati masyakoh atau berat, maka tidak ada sholat subuh. Ini bukan maksudnya. Yang kedua, hukum syar'i yang dijalankan pasti ada masyakoh di dalamnya. Jihad pasti berat, amal ma'ruf juga pasti berat. Begitu pula salat di dalamnya pun ada masyakoh, karena Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Namun masyakoh di sini tidak mesti selalu ada, atau masyakoh itu masih mampu dipikul, atau pula masyakoh tersebut masih kalah dengan masalah yang lebih besar. Yang ketiga, masyakoh itu tidak ada patokannya. Jadi kaidah yang lebih tepat adalah
Al-usra sababun lil tasyiri, yang artinya kesulitan sebab datangnya kemudahan, atau seperti ibarat yang diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dalam kitab Al-Um, idza daqal amru idza tasa, yang artinya jika perkara itu sempit maka jadikanlah lapang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.